Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Kali ini kita akan lanjut cerita tentang perjuangan dari Arman, Mang Toleng, dan para pekerja lain untuk membebaskan diri dan selamat dari sebuah perkampungan yang sangat suram karena berada di dalam sebuah hutan. Dan kampung itu khusus dibangun untuk tempat pesugihan. Penumbalan maksudnya. Dan setelah kemarin Arman, Mang Toleng, dan keempat teman lainnya berhasil terbebas dari kampung tersebut, melarikan diri hingga sampai ke sebuah jembatan panjang. Mereka masih harus berjuang lagi melewati hutan tersebut. Dan seperti apa kelanjutan kisah terakhir dari cerita ini? Langsung saja teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Hembusan angin menerpa jembatan gantung yang menghubungkan antara kedua ujung bibir jurang yang cukup panjang. Sementara malam semakin larut, bahkan mendekati dini hari, hingga jembatan gantung itu terasa bergoyang oleh Mang Toleng dan yang lainnya. Sementara Arman masih belum sadarkan diri di atas tandu yang diusung oleh rekan-rekannya. Mereka terus bergerak melintasi jembatan gantung yang terombang-ambing oleh hembusan angin. Mang Toleng dan yang lainnya sudah mulai kelelahan. Rasa haus dan lapar merupakan faktor utama yang menyebabkan mereka kekurangan tenaga. Apalagi tenaga mereka dikuras sewaktu disuruh menyelesaikan membangun gubuk-gubuk selama 7 hari tanpa istirahat. Itu pun mereka hanya diberi makan 1 kali, pun dengan air minum hanya dibatasi, tidak bisa bebas menenggak sesuka hati. Kini mereka bergerak dengan tidak mempunyai perbekalan makanan dan minuman, tapi mereka memiliki tekad kuat untuk kembali pulang kepada keluarganya masing-masing. Itulah yang membuat mereka bertahan sampai detik ini. Namun salah seorang dari mereka tidak sekuat Mang Toleng, Manaf, dan Jamal. Ia kehabisan tenaga, lantas terjatuh pingsan di tengah jembatan saat ikut mengusung tandu, hingga menjatuhkan Arman yang berada di atasnya. Arman dan seseorang itu menggelinding ke sisi jembatan gantung, hampir terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Kini mereka berdua berada di bibir jembatan dengan tidak sadarkan diri. Mang Toleng, Manaf, dan Jamal panik dengan kejadian itu. Mang Toleng dan Manaf segera meraih tubuh Arman yang sudah menggantung hampir terjatuh. Sementara Jamal meraih tubuh seseorang yang nasibnya hampir sama dengan Arman. Namun hembusan angin yang kencang kembali muncul dari dasar jurang, hingga menggoyangkan jembatan gantung tersebut. Untung Mang Toleng dan Manaf bisa menarik tubuh Arman ke tengah jembatan, tapi Jamal belum berhasil membawa tubuh seseorang itu, karena ia hanya sendirian dan kehabisan tenaga. Ditambah dengan jembatan yang terus bergoyang diterpa oleh angin yang berhembus semakin kencang. Jamal masih berusaha menarik tubuh seseorang itu yang sudah tergantung sepenuhnya di antara tangannya yang sudah pegal bahkan kelelahan. Seseorang itu perlahan sadar dari pingsannya. Ia panik dan histeris kala kesadarannya telah pulih sepenuhnya, serta saat dirinya sadar jika tubuhnya tergantung di antara tangan Jamal yang menahannya, sementara di bawahnya jurang yang sangat dalam, siap mengoyak tubuh yang jatuh. Jembatan gantung masih bergoyang dengan terpaan angin. Rasa lelah dan pegal membuat Jamal tidak kuat menahan beban tubuh seseorang itu terlalu lama. Ditambah dengan tangan Jamal dan tangannya yang basah karena berkeringat, hingga membuat tangan Jamal tidak bisa menarik tubuhnya. Tolong, jangan lepaskan saya. Seseorang itu memohon pada Jamal sambil menggelengkan kepalanya dengan suara yang lirih dan terbata. Sementara wajah Jamal memerah, menandakan sudah kehabisan tenaga. Mang Toleng yang sudah bisa menguasai tubuh Arman lantas mengamankannya ke tengah jembatan. Melihat kondisi Jamal yang kepayahan karena berusaha menolong seseorang yang masih tergantung,
Mang Toleng dan Manaf langsung sigap untuk membantunya. Namun keadaan berkata lain. Sebelum Mang Toleng dan Manaf sampai pada tujuannya, tangan Jamal dan tangan seseorang itu terlepas hingga tubuh tersebut terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Suara teriakan dari tubuh yang terjatuh menggema ke segala arah. Lalu suara teriakannya hilang bersamaan dengan lenyapnya tubuh orang itu ditelan oleh kabut kelabu dan gelapnya dasar jurang. Keadaan kembali hening. Yang terdengar hanya suara hembusan angin dan hembusan nafas Jamal yang memburu. Mata Jamal melotot, sementara mulutnya menganga kala melihat tubuh yang melayang di udara. Jamal menangis histeris karena tidak bisa menyelamatkannya. Mang Toleng dan Manaf hanya terpaku melihat tragedi yang begitu mengerikan di hadapannya. Mang Toleng mendekati Jamal yang sedang terseduh. Ia tahu apa yang dirasakan Jamal saat ini. Ini bukan salahmu. Kamu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkannya. Sekarang kita lanjutkan perjalanan. Kita harus berhasil pulang ke rumah kita masing-masing. Jangan sia-siakan perjuangan kita. Jamal segera bangkit sambil menyeka air matanya setelah Mang Toleng berucap seperti itu. Lantas mereka menaikkan kembali tubuh Arman yang masih pingsan ke atas tandu. Dengan penuh hati-hati, Mang Toleng, Jamal, dan Manaf segera beranjak melangkah sambil mengusung tandu. Sementara angin sudah tidak begitu kencang seperti tadi. Ujung jembatan itu sangat terasa jauh bagi mereka yang kini sedang melewatinya. Akhirnya dengan susah payah dan rasa lelah, mereka sudah berhasil melintasi jembatan panjang itu. Mang Toleng menginstruksikan untuk terus bergerak meski kedua temannya meminta untuk istirahat, karena pikir Mang Toleng di tempat tersebut belum benar-benar aman. Mamang masih ingat jalan keluar dari sini? Tanya Manaf tampak cemas, takut tersesat setelah mulai memasuki hutan. Kita ikuti saja bekas jejak-jejak ini. Jangan lupa sambil melangkah, jangan berhenti untuk berzikir. Timpal Mang Toleng sambil menunjuk ke arah jalan setapak yang tampak samar. Mang, kita nggak punya perbekalan air, apalagi makanan. Saya takut kita mati kelaparan dan kehausan sebelum sampai di jalan besar, ucap Jamal sambil mengatur pernafasannya yang tersengal. Kita harus tetap kuat sampai jalan besar itu. Mudah-mudahan kita menemukan air, syukur-syukur makanan, jawab Mang Toleng sambil terus berjalan dengan membawa beban, yaitu tandu yang berisi tubuh Arman. Walaupun tampak berjalan sempoyongan, tapi Mang Toleng, Jamal, dan Manaf memaksakan diri untuk terus bergerak karena mereka ingin selamat sampai di rumah masing-masing. Sekarang mereka sudah mulai melintasi hutan di mana mereka pun pernah melewatinya sewaktu pertama kali menuju ke desa suram itu. Bahkan Mang Toleng masih ingat dengan hutan tersebut sewaktu dijemput oleh Arman saat dirinya hampir tersesat. Waktu terus berjalan, kini sudah dini hari, bahkan mendekati subuh. Suara serangga dan binatang malam kini sudah mulai terdengar mengiringi ketiga orang yang sedang bergerak dan berjalan sempoyongan di antara jalan setapak menyusuri hutan yang cukup lebat dengan mengusung tandu yang terbuat dari bambu. Di atas tandu itu, Arman masih berbaring lemah belum sadarkan diri. Mang, apa dia masih hidup? Tanya Manaf merasa khawatir dengan keadaan Arman yang belum siuman. Biar Mamang periksa, kita berhenti dulu sejenak di sini. Ketiga orang itu menghentikan langkah kakinya, lantas menurunkan tandu yang sedari tadi diusung. Mang Toleng memeriksa denyut nadi dan pernafasan Arman setelah tandu tergeletak begitu saja di atas tanah yang dipenuhi oleh daun yang telah mengering. Mang Toleng merasa tenang, bahkan bersyukur karena detak nadi Arman masih terasa berdenyut, bahkan hembusan nafasnya masih terasa. Alhamdulillah, masih hidup. Sekarang kita lanjutkan perjalanannya, karena kalau terlalu lama di sini bisa bahaya, belum aman. Walaupun sangat lelah, Manaf dan Jamal mengikuti saran Mang Toleng. Mereka melanjutkan perjalanannya kembali sambil mengusung tandu yang sedari tadi mereka bawa. Di dalam hutan tampak gelap, tapi mereka sudah terbiasa dengan keadaan itu. Hidup agak lama di desa suram
membuat mereka bisa beradaptasi dengan suasana gelap. Hembusan nafas dari ketiga orang yang terus bergerak memecah keheningan di dalam hutan, sementara lantunan zikir terdengar lirih dari bibir-bibir yang kering dan bergetar, berharap Tuhan semesta alam menyelamatkan mereka yang sedang berjuang untuk pulang. Akhirnya dengan dorongan doa dan tekad yang kuat, jalan keluar dari area hutan sudah mulai terlihat. Di hadapan mereka, savana yang ditumbuhi oleh ilalang dan rumput liar tampak terbentang luas. Di tanah datar berumput liar yang agak tinggi itu, Mang Toleng melangkah dengan hati-hati, karena ia masih ingat waktu pertama kali menginjakkan kaki di tempat tersebut, bagaimana dirinya hampir celaka karena ada yang menahannya. Dini hari sudah berlalu, digantikan oleh waktu subuh. Di tengah savana berumput luas itu, 3 orang berjalan gontai dengan sebuah tandu terusung di antara mereka. Sementara bulan purnama yang bulat kemerahan mengikuti pergerakan mereka. Cahayanya terpendar menerangi tempat itu yang tampak temaram. Mang Toleng, Manaf, dan Jamal mempercepat langkahnya. Kini semangat mereka mulai bangkit setelah melihat sebuah tenda di ujung tempat datar itu. Apalagi di sebelah tenda tersebut seperti ada mobil yang terparkir, hingga memberikan secerca harapan bagi ketiga orang yang ingin segera pulang. Tandu bambu yang di atasnya berisi tubuh Arman yang belum siuman segera diletakkan di dekat tenda setelah berada di tempat datar dengan jalan besar di sebelah sisinya. Sementara mobil Fortuner terparkir dengan sembarang. Mang Toleng, Manaf, dan Jamal segera memeriksa keadaan tenda berukuran kecil yang berdiri dekat mobil Fortuner itu, berharap ada seseorang di dalam sana. Mereka merasa tenang setelah mendengar suara dengkuran dari dalam tenda tersebut. Lantas Mang Toleng duduk untuk merehatkan tubuhnya dengan diikuti oleh Manaf dan Jamal. "Kita istirahat di sini sambil menunggu orang itu bangun," ujar Mang Toleng sambil menenggak air minum secara bergantian dengan kedua temannya dari botol yang mereka temukan di sekitar tenda. Sementara Arman, ia masih tergolek pingsan di atas tandu bambu. Entah kapan ia akan segera siuman. Karena sangat kelelahan, Mang Toleng, Manaf, dan Jamal tertidur pulas dengan beralaskan rumput dan beratapkan langit yang gelap. Sementara Arman masih berbaring tidak sadarkan diri di atas tandu bambu. Subuh telah berlalu, langit gelap yang dihiasi rembulan dan bintang kini mulai menghilang digantikan oleh matahari yang menyingsing menampakkan cahaya teriknya. Sementara suara burung-burung yang berkicau menyambut sang pagi di area hutan yang masih asri. Mang Toleng terbangun setelah wajahnya terasa dingin tersiram oleh air. Di hadapannya seperti ada seseorang yang sedang berjongkok memperhatikannya. Seseorang itu tampak samar kala matanya terbuka dengan perlahan. Kepalanya terasa berat kala Mang Toleng memaksakan membuka kedua matanya, tapi ia merasa penasaran dengan seseorang yang masih memperhatikan dirinya. Manakala Mang Toleng hendak bangkit dari tempat berbaringnya, tiba-tiba tubuhnya terasa kaku, tidak bisa digerakkan. Tubuhnya seperti diikat oleh tali yang sangat kencang. Mang Toleng sangat terkejut kala kesadarannya telah pulih sepenuhnya. Karena tubuhnya sudah terikat, ia belum mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan kepala dan matanya yang masih agak berat, lantas Mang Toleng mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Mang Toleng kian terkejut saat perhatiannya teralihkan pada Jamal dan Manaf yang duduk bersandar di pohon sengon yang tumbuh terpisah dengan pohon lain. Sementara nasib mereka sama dengan dirinya. Tubuh mereka terikat pada pohon tersebut. Tapi ada yang berbeda dari Arman. Tubuhnya tidak diikat seperti Mang Toleng dan kedua temannya. Kenapa ini?" Mang Toleng bertanya kepada seseorang pria yang sedang berjongkok di hadapannya, sementara matanya menatap tajam pada Mang Toleng yang sudah tak berdaya. Pria itu tersenyum kecut mendengar pertanyaan dari Mang Toleng. Lantas ia mendekatinya dengan mengucapkan kalimat yang terdengar lirih. "Kalian pasti para pekerja yang kabur ya? Majikan saya telah memerintahkan agar menahan para pekerja yang sengaja kabur." Siapa majikanmu?" tanya Mang Toleng terbata. "Ibu Suhartini," timpalnya singkat.
Mang Toleng terkejut mendengar nama itu, karena perempuan tua itu yang telah menyengsarakan diri dan yang lainnya, bahkan sudah merenggut banyak nyawa yang tak berdosa, termasuk anaknya. Bahkan dirinya berada di tempat tersebut karena alasan untuk menyelamatkan anak-anaknya dari teror dan ancaman perempuan tua laknat itu. Aku ditugaskan oleh juragan untuk jaga di sini. Sebelum majikanku kembali, aku tidak diizinkan untuk pergi dari sini. Bahkan aku ditugaskan untuk menahan para pekerja yang sengaja kabur seperti kalian. Mang Toleng merasa geram dengan ucapan pria di hadapannya. Sambil mendengus, lantas ia berucap, "Apakah kamu tahu apa yang telah dilakukan oleh majikanmu pada kami dan para pekerja yang lain?" Pertanyaan Mang Toleng hanya dijawab gelak tawa pria yang seumuran dengannya. Pria yang entah siapa namanya itu menarik nafas dalam, lantas menghembuskannya dengan kasar. "Bukankah kalian akan dijadikan tumbal di desa itu? Saya hanya menjalankan tugas dari juragan. Setelah itu saya akan mendapatkan bayaran, dan saya tidak peduli dengan apa yang telah dilakukan pada para pekerja. Lepaskan kami, karena desa itu telah hancur. Bahkan mungkin majikanmu sudah musnah bersama pengikut-pengikut dan ratunya," ujar Mang Toleng. Matanya tetap mengawasi gerak-gerik pria yang tidak pernah diam. "Aku tidak percaya. Mana mungkin seorang juragan Suharti ini bisa dikalahkan oleh kalian yang lemah? Apalagi kalian bisa mengalahkan Ratu Mancala Putri? Semakin membuatku tak percaya." Setelah berkata seperti itu, lantas pria tersebut tertawa sebagai isyarat merendahkan Mang Toleng dan yang lainnya. "Bukan saya yang telah mengalahkan majikanmu dan Ratu Iblis itu, tapi Tuhanlah yang telah memusnahkan mereka melalui perantara dia," timpal Mang Toleng sambil menunjuk kepada Arman yang masih berbaring lemah. Pria itu semakin tertawa mendengar ucapan dari Mang Toleng. Kini wajahnya tampak serius menatap bergantian kepada Arman, Mang Toleng, Jamal, dan Manaf. "Pria yang sudah tidak berdaya, bahkan hampir mati itu bisa mengalahkan Ibu Suharti ini? Aku semakin gak percaya. Tolong lepaskan kami dan segeralah bertobat, karena apa yang telah kau lakukan itu salah, bahkan sesat. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik." Mang Toleng berusaha bangkit dan berontak untuk melepaskan diri, tapi ikatan yang membelenggu tubuhnya terlalu kuat. "Diam!" teriak pria itu sambil melayangkan tendangannya ke perut Mang Toleng. Mang Toleng terjengkang ke belakang sambil meringis menahan rasa sakit di perutnya. Sementara Manaf dan Jamal tertunduk pasrah. Mata mereka mengeluarkan bulir bening, karena pikir mereka harapannya tipis untuk selamat, bahkan kembali pulang. Dengan penuh amarah, lantas pria yang ternyata sopir pribadi sekaligus pengikut setia Suhartini itu mendekati Mang Toleng yang tersungkur, terikat di atas tanah yang berumput. Kepala Mang Toleng diinjak lalu ditekan hingga wajahnya terbenam ke dalam rumput. "Dulu saya memang percaya dengan adanya Tuhan, bahkan seorang muslim yang taat." Pria itu menjeda ucapannya, sementara kakinya kian menginjak dan menekan kepala Mang Toleng. "Tapi setelah sengsara melanda keluarga kami, tidak ada seorang pun yang mau menolongku, bahkan Tuhan sekalipun. Justru yang berjasa karena menolongku di saat sengsara itu adalah Juragan Suharti ini dan Ratu Mancala Putri. Dan sekarang kamu menyuruhku untuk percaya Tuhan? Coba sekarang kau minta tolong pada Tuhanmu. Apa dia bisa menolongmu di saat mendapatkan kesengsaraan seperti ini, ya?" Mulut Mang Toleng gelagapan karena wajahnya masih tenggelam di atas rumput, sementara nafasnya memburu dengan cepat. Tapi sayang, dirinya tidak bisa melawan karena tubuhnya masih terikat dengan injakan di kepala yang kian menekan. Setelah puas menyiksa Mang Toleng, lantas pria itu melangkah menuju ke arah Manaf dan Jamal yang terikat menyatu dengan pohon sengon. Sambil sejenak menatap pada Arman yang belum sadarkan diri, lalu ia membuka ikatan di tubuh Manaf. Dengan tubuh yang masih terikat erat, Manaf diseret dengan kasar oleh pria bertubuh agak sintal ke sebuah tanah yang lapang. Lantas tubuh Manaf diikat kembali pada pohon kering tidak berdaun yang hanya satu-satunya tumbuh di tengah tanah datar. Sementara matahari kian meninggi, cahayanya yang terik membuat wajah Manaf mengkerut.
Manaf ditinggalkan begitu saja olehnya di sana. Pengikut Suhartini itu melangkah menuju masuk ke dalam tendanya. Tidak berapa lama, ia keluar dengan membawa pisau lipat, palu, dan beberapa paku. Sementara Mang Toleng dan Jamal hanya bisa menyaksikannya dengan benak yang dipenuhi oleh beberapa pertanyaan. Apa yang akan dilakukan pria itu pada Manaf? Setelah berada di hadapan Manaf, lantas dengan kasar, pria itu merobek kaos Manaf hingga telanjang dada. Sebelum melepaskan tali yang masih terikat pada tubuh Manaf, pria itu memukul pundak Manaf hingga dia pingsan. Kini Manaf terkulai tidak sadarkan diri dengan tubuh masih terikat pada pohon itu. Tali yang mengikat tubuh Manaf segera dilepaskan olehnya. Dengan melepaskan ikatan pada tubuh Manaf bukan berarti ia membebaskannya. Justru pria itu semakin sadis dengan mengangkat kedua tangan Manaf, lantas memaku telapak tangannya ke pohon tersebut. Manaf sempat tersadar, bahkan berteriak menahan rasa sakit saat paku itu menancap pada telapak tangannya. Lantas ia pingsan kembali. Bukan hanya itu, tubuh Manaf yang telanjang dada disayat dengan pisau lipat berkali-kali. Setelah puas dengan apa yang dilakukannya, lantas pria yang entah siapa namanya pergi kembali menuju tendanya. Dengan tenang ia keluar sambil membawa garam mendekati tubuh Manaf yang belum sadar. Garam yang berada di genggamannya lalu ditaburkan pada tubuh Manaf. Setelah itu ia tertawa puas. Terik matahari yang panas dan garam itu membuat sensasi perih pada tubuh Manaf yang terluka. Hingga ia tersadar, tubuhnya menggelinjang kesakitan seperti cacing. Manaf berteriak-teriak menahan rasa sakit, membuat Mang Toleng dan Jamal memalingkan wajahnya karena merasa iba kepadanya. Wajah Mang Toleng dan Jamal kini menjadi pucat dan ketakutan, karena bisa saja pria itu kini akan menyiksa mereka. Setelah berhasil menghindari mara bahaya yang mengancam jiwanya, kini Arman, Mang Toleng, Jamal dan Manaf harus berhadapan dengan mara bahaya yang lainnya, yaitu pria pengikut setia Suhartini yang psikopat. Suara teriakan Manaf kini sudah tak terdengar. Ia kembali pingsan tidak sadarkan diri karena tidak kuat menahan rasa sakit yang dideritanya. Setelah tertawa dengan puas, lantas pria itu mendekati Mang Toleng dan Jamal. Matanya sejenak melirik pada tubuh Arman yang tergolek pingsan di atas tandu. Setelah berada di hadapan Mang Toleng dan Jamal, lantas pria itu duduk bersila di atas tanah beralaskan rumput liar. Sebentar lagi, anjing-anjing liar yang kelaparan di dalam hutan sana akan mencium bau darah dari tubuh temanmu. Dan anjing-anjing liar itu akan memakannya hidup-hidup. Itulah balasan bagi orang-orang yang berani kabur dari juragan saya. Selanjutnya giliran kalian. Setelah berucap seperti itu, lantas pria itu beranjak masuk ke dalam tendanya. Di dalam tenda, ia seperti melakukan ritual pemanggilan seseorang. Asap dupa yang dibakar menyeruak memenuhi ruangan tenda yang sempit hingga tercium aroma yang khas. Dengan suaranya yang amat lirih, pria itu merapalkan sebuah mantra yang tidak dimengerti sambil mengangkat dupa yang dibakarnya. Lantas nama seseorang ia panggil, yaitu Ratu Mancala Putri dan Suhartini. Namun, setelah beberapa kali melakukan ritual dan merapalkan mantra, sosok yang ia panggil tidak meresponnya. Pria itu tampak kesal. Kenapa juragan Suhartini dan Ratu Mancala Putri tidak merespon panggilanku? Apa yang terjadi pada mereka? Karena usahanya tidak berhasil, lantas ia beranjak keluar dengan wajah yang masam dan kesal. Pria itu melangkah mendekati Mang Toleng dan Jamal yang masih terikat. Lantas dengan kasar ia menyeret tubuh Jamal yang masih terikat ke tengah lapang setelah melepaskannya dari pohon sengon. Jamal berontak dan meronta sambil menangis kala pria psikopat itu menyeret tubuhnya. Tapi ia tetap bergeming, tidak memperdulikan teriakan Jamal yang memohon kepadanya. Setelah berhasil menyeret tubuh Jamal ke tengah lapang, lantas pria itu melangkah kembali mendekati Mang Toleng. Apa yang telah kalian lakukan kepada juragan dan Ratu Mancala Putri? Mang Toleng mendongak lalu menatap lekat pada wajah pria itu. Sudah saya katakan, juraganmu dan Ratu Iblis itu sudah musnah.
Mereka sudah mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan atas perbuatan mereka." Pria itu mendengus kesal setelah mendengarkan ucapan dari Mang Toleng. Ia masih belum percaya dengan apa yang dikatakannya. "Apa menurutmu aku percaya dengan ucapanmu?" Mang Toleng tersenyum sinis. Sekarang ia lebih tenang menghadapi pria sadis ini. Tidak seperti sebelumnya, karena ia percaya Allah akan menolongnya dari kejahatan jin dan manusia melalui perantara apapun dan siapapun. "Sebelum terlambat, sebaiknya kau bertobat, mumpung nyawamu belum melewati tenggorokan." Pria tersebut semakin kesal dan marah setelah Mang Toleng berucap seperti itu. "Diam! Jangan ceramah di hadapanku, karena aku sudah bosan mendengarkan ceramah-ceramah seperti kau." Dengan tidak memperdulikan ucapan Mang Toleng, lantas pria pengikut setia Ratu Iblis itu menyeret tubuh Mang Toleng sama seperti yang dilakukan kepada Jamal. "Aku akan menghabisi kalian di sini. Setelah itu akan kubangkitkan kembali Ratu Mancala Putri dengan caraku." Saat diseret ke tengah lapang, Mang Toleng tidak bereaksi sama sekali. Ia tampak pasrah. Hatinya terus berdoa, menyerahkan hidup dan matinya kepada Allah. Jika ajalnya memang sudah tiba hari ini dan harus mati di tangan pria itu, Mang Toleng akan pasrah menerimanya. Dan jika ajalnya belum tiba hari ini, ia akan sangat bersyukur, karena Mang Toleng yakin jika hidup dan mati itu ditentukan oleh Allah, bukan oleh makhluk. Mang Toleng disatukan dengan Jamal yang sedang menangis ketakutan. Sementara pria tersebut berlalu pergi menuju tendanya. Tidak berapa lama ia telah kembali dengan membawa jerigen yang berisi cairan bahan bakar. Dengan matanya yang sayu, Mang Toleng mengawasi keadaan di sekitarnya. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa ia raih untuk melepaskan diri. Saat Mang Toleng mengedarkan pandangannya ke sekeliling, tidak sengaja ia melihat tubuh Arman yang bergerak. Tapi ia kembali teralihkan pada pria yang sudah berada di hadapannya, sementara tangannya menenteng jerigen berukuran sedang. Tanpa basa-basi, lantas pria itu menyiram tubuh Mang Toleng dan Jamal dengan cairan yang berisi dalam jerigen itu. Bau bensin menyeruak tercium menyengat oleh Mang Toleng dan Jamal, membuat mereka berdua gelagapan dan semakin panik. Jamal menangis meraung-raung sambil berontak kala dirinya menyadari jika pria itu akan membakarnya bersama Mang Toleng. Setelah menumpahkan cairan dalam jerigen yang dibawanya sampai habis, lantas pria berperawakan agak sintal itu tersenyum menyeringai sambil merogoh saku celananya seperti akan mengambil sesuatu. Di dalam saku celananya ia mengambil pemantik api lantas menyalakannya. Namun manakala ia akan melemparkan pemantik api yang sudah menyala, tiba-tiba tubuhnya membeku, matanya melotot, sementara mulutnya menganga seperti menahan rasa sakit. Mang Toleng dan Jamal belum mengerti kala menyaksikan keadaan pria yang tiba-tiba ambruk sambil meraung kesakitan. Perlahan darah mengalir dari bagian tubuhnya membasahi rumput yang berwarna hijau. Dari balik pria yang sudah tak berdaya itu muncul Arman yang berdiri sambil menggenggam sebilah pisau lipat. Sementara dari ujung mata pisau tampak darah menetes di ujung hijaunya rerumputan. Setelah berhasil melumpuhkan pria itu, lantas Arman berjalan gontai menuju Mang Toleng dan Jamal yang masih berbaring di atas rumput dengan tubuh mereka yang masih terikat. Tanpa berucap, Arman segera melepaskan tali yang mengikat tubuh Mang Toleng dan Jamal dengan pisau lipat yang ia ambil dari dalam tenda. Ternyata, sedari tadi Arman sudah sadar. Ia sengaja pura-pura pingsan menunggu momen yang tepat untuk melumpuhkan pria tersebut. Tapi tetap saja keadaannya belum pulih benar karena racun dari selendang Ratu Mancala Putri masih menjalari tubuhnya. Reaksi racun itu sangat lambat menjalari tubuh Arman, tapi efeknya bisa membuatnya sesekali pingsan lalu sadar kembali. Jika racun tersebut belum bisa dikeluarkan dari dalam tubuhnya, kemungkinan besar Arman bisa meninggal. Manakala Arman sudah berhasil melepaskan ikatan Mang Toleng dan Jamal, tiba-tiba dari dalam hutan sana terdengar suara anjing yang menyala. Suara anjing-anjing itu terdengar dari berbagai arah. Bau darah dari tubuh Manaf yang membuat anjing-anjing liar itu berdatangan.
Kita segera pergi dari tempat ini sebelum anjing-anjing liar itu sampai, ajak Arman sambil menatap bergantian pada Mang Toleng dan Jamal yang basah kuyup oleh bensin. Kita menuju ke mobil itu. Di sini siapa yang bisa nyetir? Saya bisa, Kang, saud Jamal. Kamu nyalakan dulu mesin mobilnya. Kami berdua akan melepaskan dia, perintah Arman pada Jamal sambil melangkah ke arah Manaf yang belum sadarkan diri. Sementara Mang Toleng mengikutinya dari belakang. Jamal segera menuju ke arah mobil Fortuner yang terparkir di sisi tenda. Lantas ia membuka pintunya dan segera masuk ke dalam mobil. Setelah berada di dalam sana, saat akan menyalakan mesin mobil, Jamal tidak menemukan kuncinya. Pasti kuncinya ada sama orang itu. Jamal segera keluar dari dalam mobil, lantas menuju pada pria yang terkapar sambil meringis menahan rasa sakit. Arman dan Mang Toleng segera mendekati Manaf untuk membebaskannya. Keadaan Manaf sangat mengkhawatirkan dengan luka sayatan di sekujur tubuhnya. Sementara kedua tangannya terangkat dengan paku menancap pada telapak tangan, menembus langsung pada pohon yang hanya tumbuh satu-satunya di tengah tanah lapang. Mamang tunggu di sini, saya mau cari alat pengungkit paku. Dengan langkah tergesa, Arman menuju ke arah tenda. Di dalam tenda, Arman mencari alat untuk bisa mencabut paku dari tangan Manaf. Keberuntungan masih berpihak pada Arman. Ia menemukan sebuah tang yang berada di dalam tas milik pria itu. Arman segera keluar dari dalam tenda. Langkahnya ia percepat karena suara gonggongan anjing semakin mendekat. Mamang pegang tubuhnya, biar saya yang mencabut pakunya, perintah Arman sambil mencapit lalu mencabut paku dari tangan Manaf dengan sekuat tenaga. Satu paku telah berhasil dicabut. Manakala akan mencabut paku yang satunya lagi, tiba-tiba puluhan anjing bermunculan dari berbagai arah. Anjing-anjing itu bergerak cepat memburu ke arah Arman dan Mang Toleng yang sedang berusaha untuk melepaskan Manaf. Mang Toleng tampak panik saat Arman sedang berusaha mencabut paku yang tersisa. Suara teriakan Manaf yang sadar terdengar memilukan. Ia merasakan sakit kala paku itu telah berhasil dicabut dari telapak tangannya. Setelah berhasil membebaskan Manaf, Mang Toleng dan Arman segera pergi dengan langkah cepat dengan menggandeng Manaf yang tampak lemah. Sementara puluhan anjing mengejar di belakang mereka. Arman, Mang Toleng dan Manaf berlomba dengan puluhan anjing yang mengejarnya. Mereka berlari ke arah mobil Fortuner yang terparkir di tengah jalan besar. Setelah mendekati pria yang terkapar karena luka tusukan pada perutnya, lantas Jamal menggeledah saku celananya untuk mencari kunci mobil. Jamal berhasil menemukan kunci mobil itu. Setelah kunci mobil berada dalam genggamannya, lantas Jamal segera pergi. Arman, Mang Toleng dan Manaf masih berada di tengah jalan, berusaha untuk mencapai mobil yang sedang dinyalakan oleh Jamal. Sementara puluhan anjing liar masih mengejarnya. Dengan susah payah dan hembusan nafas yang terengah-engah, akhirnya mereka bertiga sudah sampai di tempat tujuan. Dengan panik dan tergesa, Mang Toleng segera membuka pintu mobil, lantas memasukkan Manaf ke dalam mobil lebih dahulu. Arman dan Mang Toleng menyusul ke dalam mobil, menutup pintu lalu menguncinya. Namun, mobil belum bisa menyala karena mesinnya sudah lama tidak dipanaskan. Dengan wajah yang pucat dan panik, Jamal berusaha menyalakan mobilnya, tapi hasilnya masih nihil. Arman, Mang Toleng, Jamal dan Manaf tampak pasrah saat puluhan anjing liar yang menyala berkerumun mengelilingi mobil yang ditumpangi mereka. Bahkan ada yang sampai naik ke atas kap mobil. Di jok belakang, Manaf yang duduk diapit oleh Arman dan Mang Toleng meraung-raung kesakitan karena tubuhnya dipenuhi oleh luka sayatan. Sementara tangannya bergetar hebat menahan rasa sakit dari luka bekas paku yang ditancapkan pada telapak tangannya. Arman merasa kasihan dengan keadaan Manaf. Teringat kembali saat dirinya bekerja dengan temannya Dadan. Saat itu, Marta yang mengalami luka bakar pada tubuhnya, lantas mereka ditolong oleh pria tua yang bertemu di dalam hutan. Pria tua itu memberikan kemejanya pada Marta yang telanjang dada karena merasa kasihan. Waktu itu Arman sangat terharu. Mengingat kejadian waktu itu, Arman bersimpati, lantas membuka kemeja yang telah lusuh yang dipakainya, lalu memakaikannya pada Manaf yang tubuhnya telanjang dada dengan berlumuran darah karena luka sayatan.
sementara tubuhnya masih bergetar sambil meraung menahan rasa sakit. Jamal masih berusaha untuk menstarter mobil yang belum menyala, ingin keluar untuk membuka bagasi dan memeriksa mesinnya, tapi situasinya tidak memungkinkan karena lebih aman berada di dalam mobil, sebab di luar sana puluhan anjing liar masih berkerumun. Jamal terkejut kala menatap pria yang tiba-tiba berada di depan mobilnya. Sambil menyeringai, tangannya menggenggam sebuah kapak yang siap untuk dihantamkan ke kaca mobil. Sementara darah terus menetes pada perut yang terluka, bekas tusukan pisau. Entah kenapa, pria pengikut iblis itu belum juga mati. Pun entah kenapa, anjing-anjing liar itu tidak menyerangnya. Dengan gontai dan sempoyongan, lantas pria tersebut melangkah pelan tapi pasti mendekati mobil yang masih terparkir di sana. Mulutnya masih menyeringai, sementara matanya menatap tajam pada Jamal yang berada di dalam mobil setelah sampai dan berhadapan dengan mobil Fortuner yang masih terdiam. Kini wajahnya yang penuh misteri tampak serius. Tangannya yang menggenggam sebuah kapak ia angkat. Pria pengikut setia Suhartini itu sudah siap untuk menghantam kaca mobil. Arman, Mang Toleng, Jamal, dan Manaf kian cemas dengan aksi pria sadis itu. Jamal tidak tinggal diam dengan keadaan bahaya yang ada di depan mata. Ia kembali berusaha untuk menyalakan mesin mobil berkali-kali. Dan keajaiban terjadi. Mesin mobil itu bisa menyala. Tapi sayang, pria psikopat itu sudah mengayunkan kapaknya hendak menghantam kaca mobil. Namun tiba-tiba saja seekor anjing dari arah sisi kiri menyerang pria yang hendak menghantamkan kapaknya. Pria itu terjatuh ambruk dengan kapak yang jatuh terpelanting ke semak-semak. "Cepat, tancap gasnya!" Arman berteriak saat Jamal masih terkesima dengan keadaan di hadapannya. Jamal tersadar dari lamunannya. Ia langsung menginjak pedal gas. Mobil pun melaju kencang meninggalkan tempat dan pria pengikut Suhartini yang dikerumuni oleh puluhan anjing liar. Pria sadis itu berteriak minta tolong. Wajahnya ketakutan saat puluhan anjing liar yang lapar mencabik-cabik tubuhnya. Tapi percuma, suara teriakannya tidak ada yang mendengarnya, karena di tempat itu sudah tidak ada siapa-siapa. Sekarang pria itu sekarat saat salah satu anjing menggigit lehernya. Dalam keadaan yang sekarat, ia teringat pada ucapan Mang Toleng. Ternyata kekuatan Tuhan itu nyata. Ucapannya tercekat dan tertahan di tenggorokan saat pria itu hendak mengucapkan kalimat penyesalan. Rasa sesal bahkan taubatnya kini tak berguna karena nyawanya telah melewati kerongkongannya. Pria pengikut Ratu Iblis Mancala Putri yang satu-satunya masih tersisa kini telah tewas dengan cara mengenaskan. Tubuhnya disantap oleh anjing-anjing liar. Desa tanpa siang kini sudah tidak suram lagi karena cahaya matahari sudah bisa menembus desa tersebut. Tapi di sana, jasad-jasad para pekerja yang tidak berdosa tertanam bersama kisah yang kelam. Jika Arman, Mang Toleng, Jamal, dan Manaf kembali pulang dalam keadaan selamat, mungkin mereka akan menceritakannya kepada keluarga, bahkan orang lain untuk dijadikan pelajaran yang berharga. Meski orang lain akan menganggap cerita mereka hanyalah mitos belaka. "Kita menuju kemana?" tanya Jamal. Matanya serius menatap ke arah jalan yang sepi, sementara kedua tangannya menggenggam setir yang dikendalikan. "Ikuti saja terus jalan besar ini," timpal Arman yang sedang duduk bersandar di jok belakang. Ia merasakan rasa sakit yang kambuh akibat reaksi racun yang menjalari tubuhnya. Mang Toleng yang sudah pindah ke jok depan menatap jalanan yang sisi kiri dan kanannya ditumbuhi oleh pepohonan yang besar dan rindang. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bisa keluar dengan selamat dari desa jahanam itu. Dari matanya yang berkaca-kaca kini menumpahkan bulir bening. Dalam diam, Mang Toleng menangis haru karena rindu dengan istri dan anak-anaknya. Sementara Manaf yang duduk bersebelahan dengan Arman, ia tampak terpejam sambil meringis menahan rasa sakit. Tubuhnya menggigil, bibirnya yang pucat dan kering terlihat bergetar sambil meracau memanggil kedua orang tuanya. Di dalam mobil keadaan menjadi hening. Tidak ada satu orang pun yang berkata. Yang terdengar hanya suara deru mesin mobil dan sesekali terdengar rintihan dan racauan suara Manaf.
Matahari yang tepat berada di tengah cakrawala mengikuti pergerakan mobil yang melaju membelah jalanan hutan. Mobil yang hanya satu-satunya melaju di tengah hutan itu tidak berhenti bergerak. Jamal merasa khawatir setelah memeriksa bahan bakar pada jarum kilometer yang terpampang di dashboard mobil. Ia cemas jika mobil yang sedang ditumpanginya berhenti mendadak di tengah hutan sebelum mobil ini sampai di pemukiman. "Kenapa? Bahan bakarnya nggak cukup ya?" tanya Mang Toleng ikut cemas setelah melihat gelagat Jamal yang tampak gelisah. "Iya Mang, saya khawatir mobilnya nggak bisa keluar dari hutan," timpal Jamal. Matanya tetap mengawasi ke arah depan. "Berdoa saja, mudah-mudahan bahan bakarnya cukup dan mobil ini sampai di pemukiman warga," ujar Arman memotivasi teman-temannya agar jangan sampai pesimis. Setelah melewati jalanan hutan yang cukup panjang, akhirnya menjelang maghrib, mobil yang ditumpangi oleh keempat orang itu bisa keluar dari kawasan hutan. Kini mobil mulai melewati perkebunan. 1-2 rumah sudah mulai terlihat, sementara langit telah berubah menjadi berwarna jingga. Samar-samar terdengar suara azan dari kejauhan, membuat keempat orang yang berada di dalam mobil itu menangis haru, karena mereka baru mendengar kembali suara panggilan sholat yang terdengar semakin jelas. Sementara lampu-lampu dari rumah warga yang menyala mulai terlihat. Jamal mulai melambatkan laju kendaraannya. Beberapa kaum lelaki dengan busana koko dan sarungnya tampak berjalan menuju ke masjid. Mereka saling menatap aneh dengan mobil yang melewatinya. "Kita berhenti di masjid itu," perintah Arman pada Jamal. Akhirnya mobil pun berhenti tepat di depan masjid. Sejenak mereka terdiam. Tidak ada satu orang pun yang berani keluar dari dalam mobil, karena mereka masih ragu, takut warga curiga dengan keadaan mereka seperti ini. Namun Arman memberanikan diri untuk keluar, karena fikirnya masjid adalah rumah Allah. Pasti Allah membantu atas kesusahan mereka melalui perantara warga desa. Setelah membuka pintu mobil, lantas Arman keluar. Tapi reaksi racun dalam tubuhnya kembali terasa. Rasa sakit, panas, dan mual kembali menjalari tubuh ringkihnya. Pandangan Arman melihat suram. Akhirnya tubuhnya ambruk, tidak sadarkan diri. Melihat seseorang pingsan setelah keluar dari mobil, orang-orang yang hendak memasuki masjid langsung mengerumuni tubuh Arman yang terkapar di tengah jalan. Selanjutnya membawanya ke teras masjid, lantas membaringkannya di sana. Mang Toleng dan Jamal langsung beranjak keluar setelah mengetahui Arman jatuh pingsan. Sementara Manaf masih berada di dalam mobil. Sepertinya ia juga pingsan karena tubuhnya tiba-tiba demam dan mengejang. "Tolong, teman saya satu lagi pingsan dalam mobil." Warga yang sedang fokus dengan Arman tiba-tiba teralihkan oleh Mang Toleng yang muncul bersama Jamal di antara kerumunan warga. "Ada apa ini? Siapa mereka?" Seorang pria parubaya muncul dari dalam masjid dengan mengenakan busana gamis putih, peci hitam, serta surban yang melilit di lehernya. "Tidak tahu Pak Yai, tiba-tiba saja orang ini pingsan setelah keluar dari mobil itu," ucap salah satu warga sambil menunjuk ke arah mobil yang terparkir di depan masjid. "Bawa mereka ke puskesmas desa untuk diobati. Nanti setelah Isya, biar saya yang laporan sama Pak Kades tentang orang-orang asing ini," perintah pria parubaya itu, yang ternyata seorang pemuka agama di desa tersebut. "Teman saya ada satu lagi dalam mobil, dia juga pingsan, bahkan terluka parah," ujar Jamal memberitahukan tentang keadaan Manaf. "Tatang, kamu antarkan mereka ke puskesmas." Pak Kiai menyuruh salah satu warga yang bernama Tatang. "Saya akan menyiapkan mobilnya dulu," ucap Jamal sambil berlalu mendekati mobil yang masih terparkir. "Kalian bantu gotong orang yang pingsan ini. Setelah itu kembali ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah," perintah Pak Kiai kepada para warga. Terdengar orang-orang saling berbisik di antara mereka, membicarakan tentang Arman dan teman-temannya dengan kondisi seperti gembel tak terurus. Ditambah lagi mereka muncul tiba-tiba di desa itu dengan mobil Fortuner entah datang dari mana, hingga membuat warga desa heran, penasaran, dan curiga. Tapi untungnya keadaan Arman dan Manaf yang membuat warga desa merasa iba dan kasihan, hingga warga desa berinisiatif untuk membantu
tanpa memandang siapa mereka. Jamal segera melajukan mobilnya menuju ke puskesmas, diantarkan oleh salah satu warga yang bernama Tatang. Sementara Mang Toleng menjaga Arman dan Manaf yang berada di jok belakang. Tidak berapa lama mobil telah sampai di sebuah bangunan yang terpampang sebuah plang bertuliskan Puskesmas Desa Tanjung Sari. Jamal membelokkan setir untuk memasuki pelataran puskesmas yang cukup luas. Tatang segera turun setelah Jamal menghentikan mobilnya tepat di depan puskesmas, lantas memasuki bangunan puskesmas untuk memberitahukan pada petugas jika ada 2 orang yang pingsan. Kebetulan di dalam puskesmas itu masih ada 2 orang petugas yang masih berjaga. Entah kebetulan atau apa, mereka belum pulang ke rumahnya masing-masing. 2 orang perempuan keluar dari dalam puskesmas bersama Tatang dengan membawa tandu. 2 orang perempuan itu adalah seorang dokter dan yang satunya lagi adalah seorang perawat yang bekerja sebagai petugas kesehatan di puskesmas desa. Arman dan Manaf dibawa dengan tandu secara bergantian ke sebuah ruangan, lantas dibaringkan di sebuah ranjang. Kebetulan di dalam ruangan itu ada 2 tempat tidur. Dokter dan perawat itu memeriksa Arman dan Manaf yang belum sadarkan diri, sementara Mang Toleng dan Jamal menunggu di luar kamar. Luka-luka sayatan pada tubuh Manaf segera diobati oleh perawat. Setelah itu dibalut dengan kain kasa, sementara Arman masih dalam pemeriksaan dokter. Lantas setelah dokter agak lama memeriksa keadaannya, ia menyimpulkan jika Arman mengalami keracunan pada tubuhnya. Dokter menghampiri Mang Toleng dan Jamal untuk memberitahukan keadaan pasiennya. Sebelum menjelaskan keadaan Arman dan Manaf, dokter menanyakan tentang hubungan kedua pasien dengan mereka. Mang Toleng menjelaskan jika mereka adalah teman-temannya. Setelah itu dokter menjelaskan jika teman mereka yang penuh luka itu masih bisa ditolong dan sebentar lagi akan siuman. Tapi pasien yang satunya lagi belum bisa ditolong karena keracunan. Ia harus segera dibawa ke rumah sakit di kota untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya karena peralatan medis di puskesmas desa sangat terbatas. Manakala Mang Toleng dan Jamal sedang berbincang dengan dokter, tiba-tiba muncul Pak Kiai dengan seseorang pria yang ternyata adalah Pak Kades. Pak Kiai sengaja datang dengan Pak Kades ke puskesmas untuk menginterogasi secara baik-baik atas kedatangan tamu asing di desanya. Pak Kiai dan Pak Kades menyalami Mang Toleng dan Jamal yang sedang berbincang dengan Bu Dokter, sementara Tatang sudah pulang dari tadi. Dengan penuh serius, Pak Kades bertanya kepada Mang Toleng dan Jamal mengenai asal-muasal mereka, lalu tentang tujuan dan keberadaan mereka di desa tersebut. Karena sudah kebiasaan di desanya, jika ada orang luar yang berkunjung, apalagi tidak dikenal, maka harus ditanya asal dan tujuannya. Sebelum menjawab pertanyaan Pak Kades, Mang Toleng menghela nafas panjang. Lantas ia menceritakan dengan rinci tentang asalnya yang berada dari kota. Setelah mengenalkan namanya dan teman-temannya, Mang Toleng juga menceritakan jika dirinya dan puluhan temannya dikirim ke hutan yang berada di ujung desa itu oleh seorang perempuan penganut sekte pemuja iblis. Perempuan penganut iblis tersebut sengaja mengirim para pekerja ke sebuah desa suram di tengah hutan untuk membangun puluhan gubuk. Setelah gubuk-gubuk itu selesai, maka para pekerja akan dibunuh untuk dijadikan tumbal pesugihan kekayaan. Mang Toleng juga menjelaskan, jika puluhan pekerja lain yang dikirim ke desa itu sudah terbunuh karena ditumbalkan, dan yang tersisa hanya mereka berempat. Makanya Mang Toleng dan ketiga temannya datang ke desa ini untuk minta bantuan, karena ada 2 orang temannya yang terluka parah. Alhamdulillah, saya dan teman-teman selamat sampai desa ini, dan saya sangat berterima kasih sekali pada Pak Kiai, Pak Kades, dan warga desa karena telah menerima kami di desa ini. Mang Toleng menutup ceritanya dengan mata yang berkaca-kaca. Jamal hanya terdiam sambil duduk tertunduk, sementara Pak Kiai dan Pak Kades menggelengkan kepala setelah memperhatikan apa yang diceritakan oleh Mang Toleng. Ternyata masih ada perbuatan syirik seperti itu, ujar Pak Kiai berdecak heran dan dengan Pak Kades. Lantas Pak Kiai angkat bicara mengenai cerita yang dituturkan oleh Mang Toleng. Jika di tengah hutan sana
memang ada sebuah desa yang seluruh penduduknya mati semua karena terkena azab berupa penyakit kulit yang tak kunjung sembuh karena tidak ada obatnya. Penyakit itu sangat cepat menular hingga warga dari desa lain menutup atau mengisolasi desa tersebut. Pak Kiai menambahkan ceritanya yang mendapatkan informasi dari leluhurnya. Jika desa itu mendapatkan azab karena hampir semua penduduknya telah berbuat kemusyrikan dengan cara bersekutu dengan iblis. Setelah semua penduduknya mati, desa itu menjadi suram. Kegelapan menyelimutinya. Bahkan tidak ada warga lain yang berani masuk ke desa tersebut. Tragedi desa suram itu terjadi ratusan tahun yang lalu. Maaf sebelumnya memotong pembicaraan bapak-bapak sekalian. Teman kalian yang keracunan harus segera dibawa ke rumah sakit. Paling lambat besok hari. Jika tidak segera dibawa, dia tidak akan selamat. Bu dokter keluar dari ruangannya, memberitahukan tentang kondisi Arman. Mang Toleng dan Jamal hanya terdiam setelah mendapatkan informasi dari Bu dokter. Mereka bingung bagaimana caranya membawa Arman ke kota. Sementara mobil yang mereka tumpangi bahan bakarnya menipis. Kalian seperti kebingungan. Kan mobil itu bisa kalian gunakan untuk pulang ke kota, ujar Pak Kiai setelah melihat wajah Mang Toleng dan Jamal. Sebenarnya itu bukan mobil kami, Pak, tapi mobil milik pengikut sekte perempuan iblis yang akan mengorbankan kami. Kami merebut mobil itu darinya dengan tujuan untuk kabur. Bahkan teman kami disiksa hingga terluka parah. Tapi mobil itu bahan bakarnya sudah menipis, hampir habis, Pak. Jadi kami bingung untuk membawa teman saya ke kota. Mang Toleng menundukkan kepalanya kembali. Benaknya kembali memikirkan kedua anak dan istrinya. Pak Kades dan Pak Kiai saling bertatapan. Kalian harus pulang besok ke kota. Bawa temanmu ke rumah sakit, karena nyawa di atas segalanya. Masalah bahan bakar, biar saya yang tanggung, termasuk biaya rumah sakit. Kebetulan besok saya mau ke kota, jenguk saudara. Setelah mendengar ucapan dari Pak Kades, Mang Toleng dan Jamal mendongakkan kepalanya. Raut wajahnya menampakkan keceriaan. Mang Toleng, Jamal, Arman dan Manaf diizinkan untuk bermalam di puskesmas sebelum besok kembali pulang. Setelah Pak Kiai, Pak Kades, Bu dokter dan perawat pulang ke rumahnya masing-masing, Mang Toleng dan Jamal masuk ke dalam ruangan di mana Arman dan Manaf dirawat. Atas instruksi Pak Kades, warga desa membantu kebutuhan Arman dan teman-temannya berupa makanan dan pakaian. Kini mereka tidak kelaparan lagi karena telah dibantu oleh warga desa Tanjung Sari. Pagi telah tiba menggeser malam yang gelap. Mang Toleng dan Jamal sudah bersiap untuk pulang ke kota, sekaligus membawa Arman yang masih pingsan karena pengaruh racun ke rumah sakit. Pun dengan Manaf, kini keadaannya sudah membaik. Mereka menunggu Pak Kades yang katanya akan ikut ke kota bersama mereka. Tidak berapa lama, Pak Kades tiba dengan sepeda motornya. Sementara di belakangnya, sepeda motor lain yang ditunggangi seseorang mengikutinya sambil membawa 2 jerigen bahan bakar. Sepertinya seseorang itu adalah pesuruh Pak Kades. Pak Kiai tidak ikut? Tanya Mang Toleng setelah Pak Kades tiba di puskesmas. Pak Kiai tidak ikut, beliau sedang ada urusan. Pak Kiai titip salam saja untuk kalian. Ayo, kita bisa berangkat sekarang kan? Timpal Pak Kades. Mang Toleng, Jamal dan Manaf mengucapkan rasa terima kasih pada warga, terutama pada Pak Kiai, Pak Kades dan Ibu dokter yang telah menolong dan membantunya. Setelah memasukkan tubuh Arman yang masih pingsan, Mang Toleng dan yang lainnya segera bersiap untuk berangkat. Mereka sangat bersemangat karena tidak menyangka bisa kembali pulang ke rumah masing-masing setelah melewati perjuangan yang sangat berat. Setelah mobil diisi full dengan bahan bakar, Jamal segera menyalakan mesin mobil. Pagi-pagi sekali saat kabut masih menyelimuti desa, mobil melaju meninggalkan desa Tanjung Sari. Menjelang sore, mobil telah sampai di perkotaan. Jamal langsung mencari rumah sakit terdekat. Setelah menemukan rumah sakit, mobil pun berhenti. Arman segera dibawa masuk ke ruang UGD. Selanjutnya dibawa ke ruangan untuk dirawat dan diobati. Pun dengan Manaf, ia kembali dirawat di rumah sakit yang sama. Selama perawatan, Pak Kades selalu mendampingi mereka. Jamal sangat terharu saat mengantarkan Mang Toleng pulang ke rumahnya.
Pertemuan Mang Toleng dan keluarganya membuat Jamal menangis. Ia pun sudah rindu ingin bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Sekarang keluarga Mang Toleng sudah aman dan terbebas dari ancaman teror dari Ratu Iblis itu. Tapi Mang Toleng masih sedih karena anak sulungnya telah menjadi korban. Kini Mang Toleng akan sangat berhati-hati dalam menapaki hidup. Dari pengalamannya tersebut, Mang Toleng lebih rajin beribadah, menghambakan diri pada Sang Kholik untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, sebelum pulang ke rumahnya, Jamal menjemput istri dan kedua anak Arman untuk dipertemukan dengan suami dan ayahnya di rumah sakit setelah Arman memberitahukan alamat rumahnya. Pertemuan Arman dan keluarganya sangat mengharukan, apalagi Rani, istrinya Arman. Ia menangis terseduh setelah bertemu dengan suaminya. Arman tampak sudah agak sehat karena racun itu sudah dikeluarkan dari tubuhnya. Ia merasa bahagia dan senang kalau melihat kedua anaknya dalam keadaan sehat walafiat. Misi dan perjuangan Arman tidak sia-sia untuk menghancurkan kemusyrikan. Meskipun di luar sana, kemusyrikan tidak akan pernah hilang selama penyimpangan masih bersemayam, karena iblis tidak akan pernah diam dalam kebaikan. Jamal mengembalikan mobil ke rumahnya Suhartini, karena menurutnya mobil itu harta dari hasil pesugihan. Jika diambil atau dimiliki, takutnya akan membawa malapetaka. Setelah urusannya selesai, Jamal segera pulang untuk menemui anak dan istrinya dengan perasaan senang. Kini Jamal pun sudah terbebas dari teror Ratu Iblis. Arman masih dalam perawatan di rumah sakit karena keadaannya belum pulih. Saat dirinya sedang sendiri di sebuah ruangan, berbaring di atas ranjang, dirinya teralihkan dengan televisi yang terpampang di tembok. Televisi yang menyala itu menayangkan sebuah berita tentang penemuan 4 mayat di sebuah rumah. Keempat mayat tersebut ditemukan di dalam lubang yang tertutup di tengah rumah dalam keadaan sudah membusuk. Dalam berita menyebutkan jika keempat mayat itu ternyata dibunuh oleh keluarganya sendiri, yang membuat Arman terkejut bahkan menelan ludahnya, yaitu jika motif pembunuhan itu karena tumbal pesugihan yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial R. Dan itu dia akhir dari kisah Arman dan juga Mang Toleng berhasil keluar dari sebuah perkampungan misterius yang ada di dalam hutan, sekaligus menuntaskan misinya untuk memutus rantai pesugihan yang dilakukan oleh Ibu Suhartini dan juga Ratu Iblis. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan 2. Terima kasih juga untuk sang penulis Bang Faliwah. Dan tentunya tidak lupa saya ingatkan untuk selalu like dan support channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Baiklah, saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita yang berbeda. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.